Menghidupi iman tanpa memandang muka. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, kaum Bapak Kristiani dimanapun saudara kini berada. Jumpa kembali melalui channel YouTube kesayangan saudara. Pada hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang terdapat dalam Yakobus pasal 2 ayat 1-4. Bacaan ini adalah pesan yang sangat relevan bagi kita sebagai suami, bapak bagi anak-anak kita, kepala keluarga, soko guru ekonomi dalam keluarga, pencari nafkah, dan tulang punggung dalam gereja. Firman Tuhan mengingatkan kita untuk tidak memandang muka dalam mengamalkan iman kita. Marilah kita membuka hati dan pikiran kita untuk menerima hikmat yang diberikan oleh Tuhan melalui Rasul Yakobus. Menghormati tanpa pemandangan muka. Saudara-saudara, Yakobus memulai pasal 2 dengan peringatan keras, "Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka." Di sini, kita diajak untuk merefleksikan bagaimana kita memperlakukan sesama, terutama dalam konteks pertemuan kita sebagai komunitas orang beriman. Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali dihadapkan pada godaan untuk memperlakukan orang berdasarkan penampilan luar mereka. Sebagai contoh, Yakobus menggambarkan situasi di mana seorang kaya dengan cincin emas dan pakaian indah masuk ke dalam kumpulan, dan seorang miskin dengan pakaian buruk juga datang. Bagaimana kita merespon kedua orang tersebut? Apakah kita secara alami lebih menghormati orang yang terlihat kaya dan berpengaruh, sementara meremehkan orang yang tampak miskin dan tak berdaya? Yakobus dengan tegas menyatakan bahwa jika kita melakukan pembedaan seperti itu, kita telah membuat pembedaan dalam hati kita dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat. Ini adalah peringatan yang serius bagi kita semua, terutama dalam peran kita sebagai pemimpin dalam keluarga dan gereja. Peran Bapak sebagai teladan. Sebagai kaum bapak dan kepala keluarga, kita memiliki tanggung jawab besar untuk menjadi teladan bagi anak-anak kita. Anak-anak belajar dari apa yang mereka lihat dan alami di rumah. Jika mereka melihat kita memperlakukan orang dengan hormat tanpa memandang status sosial atau kekayaan, mereka akan belajar untuk melakukan hal yang sama. Sebaliknya, jika mereka melihat kita memandang muka dan memperlakukan orang secara berbeda berdasarkan penampilan luar, mereka juga akan mengikuti contoh tersebut. Mari kita renungkan, bagaimana kita memperlakukan orang-orang di sekitar kita. Apakah kita menunjukkan kasih dan hormat yang sama kepada semua orang, tanpa memandang status atau penampilan mereka? Ingatlah bahwa anak-anak kita memperhatikan tindakan kita lebih dari kata-kata kita. Mereka akan meniru apa yang kita lakukan. Iman yang hidup dan tulus. Yakobus menekankan bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Dalam konteks ini, memperlakukan semua orang dengan kasih dan hormat adalah salah satu bentuk nyata dari iman kita. Iman yang hidup adalah iman yang terlihat dalam tindakan kita sehari-hari. Ketika kita memperlakukan orang dengan adil dan tanpa pemandangan muka, kita menunjukkan bahwa kita benar-benar percaya dan mengikuti ajaran Yesus Kristus. Sebagai pencari nafkah dan tulang punggung keluarga, kita seringkali berinteraksi dengan berbagai macam orang di tempat kerja dan masyarakat. Dalam setiap interaksi, kita memiliki kesempatan untuk menunjukkan kasih Kristus melalui cara kita memperlakukan orang lain. Apakah kita adil dalam segala situasi? Apakah kita menghindari diskriminasi dan memperlakukan semua orang dengan hormat dan kebaikan? Mengatasi tantangan. Kita tidak bisa mengabaikan bahwa dalam dunia yang materialistis ini, ada tekanan dan godaan untuk menghormati orang berdasarkan kekayaan dan status sosial mereka. Namun, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, kita dipanggil untuk hidup berbeda dari dunia. Kita dipanggil untuk melihat setiap orang sebagai ciptaan Tuhan yang berharga dan layak dihormati, tanpa memandang latar belakang mereka. Bagaimana kita bisa mengatasi tantangan ini? Pertama, kita harus senantiasa memperbarui pikiran kita dengan firman Tuhan. Firman Tuhan adalah pedoman kita dalam menjalani kehidupan yang berkenan di hadapan-Nya. Kedua, kita perlu berdoa dan meminta kekuatan dari Roh Kudus untuk membantu kita menjalani iman kita dengan tulus dan tanpa pemandangan muka. Ketiga, kita perlu saling mendukung dan menguatkan dalam komunitas orang beriman, agar kita dapat terus bertumbuh dan berbuah dalam iman. Menghidupi keadilan dan kasih. Yakobus pasal 2 ayat 1-4 juga mengingatkan kita akan pentingnya keadilan dalam kehidupan kita sehari-hari.
Keadilan bukan hanya sebuah konsep hukum, tetapi juga sebuah prinsip yang harus kita hidupi dalam interaksi kita dengan sesama. Ketika kita menghormati semua orang tanpa pemandangan muka, kita sedang menerapkan keadilan dalam tindakan kita. Kita menunjukkan bahwa kita menghargai setiap individu sebagai ciptaan Tuhan yang memiliki nilai yang sama. Kasih adalah inti dari iman Kristen. Kasih yang sejati tidak membedakan atau memandang muka. Kasih yang sejati adalah kasih yang bersedia menerima dan menghormati semua orang, tanpa memandang status sosial atau penampilan mereka. Ketika kita hidup dalam kasih, kita memuliakan Tuhan dan menjadi saksi bagi dunia tentang kasih Kristus yang tak terbatas. Panggilan untuk bertindak. Saudara-saudara, kita dipanggil untuk bertindak. Yakobus tidak hanya memberikan nasihat, tetapi juga mengajak kita untuk mengambil langkah konkret dalam hidup kita. Mari kita mulai dengan hal-hal kecil dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu berarti menyapa dengan ramah semua orang yang kita temui, menunjukkan perhatian kepada mereka yang membutuhkan, atau memberikan dukungan kepada mereka yang kurang beruntung. Sebagai kepala keluarga, mari kita juga memastikan bahwa rumah kita adalah tempat di mana kasih dan keadilan dipraktikkan. Ajarkan anak-anak kita untuk menghormati semua orang tanpa memandang muka. Jadilah teladan dalam memperlakukan setiap orang dengan kasih dan hormat. Saudara-saudara yang terkasih, ingatlah bahwa setiap tindakan kecil kita dalam memperlakukan orang lain dengan kasih dan hormat memiliki dampak besar. Sebagai bapak, suami, dan kepala keluarga, marilah kita bertekad untuk menjadi teladan dalam hal ini. Ketika kita memperlakukan semua orang dengan adil dan penuh kasih, kita tidak hanya menghidupi iman kita, tetapi juga mengajarkan nilai-nilai Kristiani kepada anak-anak kita dan menjadi saksi bagi dunia. Tuhan memberkati usaha kita untuk hidup sesuai dengan firman-Nya. Di akhir khotbah ini saya mengajak kita semua untuk mendengar sebuah cerita yang menginspirasi kita dengan judul, Kasih Tanpa Memandang Muka di Kota Harmoni. Di sebuah kota kecil bernama Harmoni, hiduplah seorang bapak bernama Pak Budi. Pak Budi adalah seorang pekerja keras dan kepala keluarga yang dihormati oleh banyak orang. Ia bekerja sebagai tukang kayu dan menjalankan usaha kecil-kecilan dari bengkel kayunya yang sederhana. Meski usahanya tidak besar, Pak Budi selalu dikenal sebagai orang yang jujur dan penuh kasih, baik dalam keluarga maupun masyarakat. Setiap pagi, Pak Budi akan pergi ke bengkel kayunya di pusat kota Harmoni. Di sana, ia bekerja bersama dengan dua pegawainya, Andi dan Rudi. Meskipun hidupnya sederhana, Pak Budi selalu mengajarkan kepada anak-anaknya tentang pentingnya menghormati dan mengasihi semua orang tanpa memandang status atau penampilan mereka. Suatu hari, di kota Harmoni, akan diadakan sebuah pertemuan besar di balai kota. Pertemuan itu akan dihadiri oleh banyak tokoh penting, termasuk seorang pengusaha kaya bernama Pak Hartono yang baru saja pindah ke kota tersebut. Selain itu, ada juga seorang pengemis tua bernama Pak Slamet yang sering duduk di sudut jalan dekat bengkel Pak Budi. Saat hari pertemuan tiba, Pak Budi dan kedua pegawainya berangkat lebih awal untuk membantu persiapan di balai kota. Balai kota mulai ramai dengan kedatangan para tamu. Ketika Pak Hartono tiba dengan mobil mewahnya, semua orang segera memperhatikannya. Pak Hartono dikenal karena kekayaannya dan banyak orang berusaha menarik perhatiannya dengan harapan mendapatkan keuntungan dari relasinya. Di sisi lain, Pak Slamet juga datang ke balai kota. Dengan pakaian yang lusuh dan penampilan yang sederhana, kehadirannya tidak begitu diperhatikan. Banyak orang yang menyingkir ketika melihat Pak Slamet mendekat, bahkan ada yang menegur dengan kasar agar dia menjauh. Pak Budi, yang sedang membantu mengatur kursi, melihat situasi tersebut. Ia teringat akan ajaran Alkitab yang dibacanya dari Yakobus pasal 2 ayat 1-4 dan kata-kata Yesus yang mengajarkan untuk tidak memandang muka. Dengan hati yang tulus, Pak Budi mendekati Pak Slamet dan menyapanya dengan ramah. "Selamat datang, Pak Slamet. Apakah ada yang bisa saya bantu?" tanya Pak Budi dengan senyuman. Pak Slamet terkejut melihat ada yang menyambutnya dengan begitu ramah. "Terima kasih, Pak Budi. Saya hanya ingin mendengarkan pertemuan ini, apakah boleh?" "Tentu saja boleh, Pak Slamet. Semua orang di sini diundang."
Silakan duduk di sini, di tempat yang nyaman, jawab Pak Budi sambil menunjukkan kursi di barisan depan yang masih kosong. Saat itu, Pak Hartono melihat tindakan Pak Budi. Ia sangat terkesan dengan bagaimana Pak Budi memperlakukan Pak Slamet dengan hormat dan tanpa pemandangan muka. Usai pertemuan, Pak Hartono mendekati Pak Budi. Pak Budi, saya melihat bagaimana Anda memperlakukan Pak Slamet tadi. Saya sangat terkesan. Bolehkah saya berkenalan lebih dekat dengan Anda, kata Pak Hartono. Tentu, Pak Hartono. Saya hanya melakukan apa yang saya yakini benar. Tuhan mengajarkan kita untuk mengasihi sesama tanpa memandang status atau penampilan, jawab Pak Budi. Dari pertemuan tersebut, Pak Hartono mulai sering mengunjungi bengkel Pak Budi. Mereka menjadi teman baik, dan Pak Hartono bahkan membantu mengembangkan usaha Pak Budi dengan memberikan beberapa proyek besar. Kehidupan Pak Budi dan keluarganya menjadi lebih baik, namun yang terpenting, tindakan kasih dan tanpa pemandangan muka yang dia tunjukkan telah menginspirasi banyak orang di Kota Harmoni. Tidak hanya itu, Pak Slamet pun mulai lebih diperhatikan oleh masyarakat. Banyak yang terinspirasi oleh contoh Pak Budi dan mulai memperlakukan Pak Slamet dengan lebih baik. Ia pun mendapatkan bantuan untuk hidup lebih layak, dan hatinya dipenuhi dengan rasa syukur. Cerita ini menjadi teladan bagi seluruh warga Kota Harmoni. Mereka belajar bahwa kasih dan keadilan yang sejati tidak memandang muka, dan setiap orang adalah ciptaan Tuhan yang berharga. Kota Harmoni pun menjadi tempat yang lebih indah untuk ditinggali, karena warganya menghidupi ajaran kasih Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudara yang terkasih, kisah Pak Budi di Kota Harmoni mengajarkan kita bahwa tindakan kecil dalam menunjukkan kasih dan menghormati setiap orang tanpa memandang muka dapat membawa dampak besar. Marilah kita sebagai bapak, suami, dan kepala keluarga, mencontoh teladan ini. Hidupkanlah iman kita dengan tindakan kasih setiap hari, dan biarkanlah kasih Kristus bersinar melalui hidup kita, memuliakan nama Tuhan di setiap langkah kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Di sebuah kota kecil bernama Harmoni, hiduplah seorang bapak bernama Pak Budi. Pak Budi adalah seorang pekerja keras dan kepala keluarga yang dihormati oleh banyak orang. Ia bekerja sebagai tukang kayu dan menjalankan usaha kecil-kecilan dari bengkel kayunya yang sederhana. Meski usahanya tidak besar, Pak Budi selalu dikenal sebagai orang yang jujur dan penuh kasih, baik dalam keluarga maupun masyarakat. Setiap pagi, Pak Budi akan pergi ke bengkel kayunya di pusat Kota Harmoni. Di sana, ia bekerja bersama dengan dua pegawainya, Andi dan Rudi. Meskipun hidupnya sederhana, Pak Budi selalu mengajarkan kepada anak-anaknya tentang pentingnya menghormati dan mengasihi semua orang tanpa memandang status atau penampilan mereka. Suatu hari, di Kota Harmoni, akan diadakan sebuah pertemuan besar di Balai Kota. Pertemuan itu akan dihadiri oleh banyak tokoh penting, termasuk seorang pengusaha kaya bernama Pak Hartono yang baru saja pindah ke kota tersebut. Selain itu, ada juga seorang pengemis tua bernama Pak Slamet yang sering duduk di sudut jalan dekat bengkel Pak Budi. Saat hari pertemuan tiba, Pak Budi dan kedua pegawainya berangkat lebih awal untuk membantu persiapan di Balai Kota. Balai Kota mulai ramai dengan kedatangan para tamu. Ketika Pak Hartono tiba dengan mobil mewahnya, semua orang segera memperhatikannya. Pak Hartono dikenal karena kekayaannya dan banyak orang berusaha menarik perhatiannya dengan harapan mendapatkan keuntungan dari relasinya. Di sisi lain, Pak Slamet juga datang ke Balai Kota. Dengan pakaian yang lusuh dan penampilan yang sederhana, kehadirannya tidak begitu diperhatikan. Banyak orang yang menyingkir ketika melihat Pak Slamet mendekat, bahkan ada yang menegur dengan kasar agar dia menjauh. Pak Budi, yang sedang membantu mengatur kursi, melihat situasi tersebut. Ia teringat akan ajaran Alkitab yang dibacanya dari Yakobus pasal 2 ayat 1-4 dan kata-kata Yesus yang mengajarkan untuk tidak memandang muka. Dengan hati yang tulus, Pak Budi mendekati Pak Slamet dan menyapanya dengan ramah. "Selamat datang, Pak Slamet. Apakah ada yang bisa saya bantu?" tanya Pak Budi dengan senyuman.
Pak Slamet terkejut melihat ada yang menyambutnya dengan begitu ramah. Terima kasih, Pak Budi. Saya hanya ingin mendengarkan pertemuan ini, apakah boleh? Tentu saja boleh, Pak Slamet. Semua orang di sini diundang. Silakan duduk di sini, di tempat yang nyaman, jawab Pak Budi sambil menunjukkan kursi di barisan depan yang masih kosong. Saat itu, Pak Hartono melihat tindakan Pak Budi. Ia sangat terkesan dengan bagaimana Pak Budi memperlakukan Pak Slamet dengan hormat dan tanpa pemandangan muka. Usai pertemuan, Pak Hartono mendekati Pak Budi. Pak Budi, saya melihat bagaimana Anda memperlakukan Pak Slamet tadi. Saya sangat terkesan. Bolehkah saya berkenalan lebih dekat dengan Anda, kata Pak Hartono. Tentu, Pak Hartono. Saya hanya melakukan apa yang saya yakini benar. Tuhan mengajarkan kita untuk mengasihi sesama tanpa memandang status atau penampilan, jawab Pak Budi. Dari pertemuan tersebut, Pak Hartono mulai sering mengunjungi bengkel Pak Budi. Mereka menjadi teman baik, dan Pak Hartono bahkan membantu mengembangkan usaha Pak Budi dengan memberikan beberapa proyek besar. Kehidupan Pak Budi dan keluarganya menjadi lebih baik, namun yang terpenting, tindakan kasih dan tanpa pemandangan muka yang dia tunjukkan telah menginspirasi banyak orang di Kota Harmoni. Tidak hanya itu, Pak Slamet pun mulai lebih diperhatikan oleh masyarakat. Banyak yang terinspirasi oleh contoh Pak Budi dan mulai memperlakukan Pak Slamet dengan lebih baik. Ia pun mendapatkan bantuan untuk hidup lebih layak, dan hatinya dipenuhi dengan rasa syukur. Cerita ini menjadi teladan bagi seluruh warga Kota Harmoni. Mereka belajar bahwa kasih dan keadilan yang sejati tidak memandang muka, dan setiap orang adalah ciptaan Tuhan yang berharga. Kota Harmoni pun menjadi tempat yang lebih indah untuk ditinggali, karena warganya menghidupi ajaran kasih Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudara yang terkasih, kisah Pak Budi di Kota Harmoni mengajarkan kita bahwa tindakan kecil dalam menunjukkan kasih dan menghormati setiap orang tanpa memandang muka dapat membawa dampak besar. Marilah kita sebagai bapak, suami, dan kepala keluarga, mencontoh teladan ini. Hidupkanlah iman kita dengan tindakan kasih setiap hari, dan biarkanlah kasih Kristus bersinar melalui hidup kita, memuliakan nama Tuhan di setiap langkah kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin.